Perkenalkan, nama saya Siti Alfiah Wafa dari kelas 10D. Pada video kali ini, saya akan membahas hasil wawancara oleh para pedagang takjil. Menariknya, saya mewawancarai dua jenis pedagang, yaitu yang memang berjualan sepanjang tahun dan yang hanya berjualan pada saat bulan Ramadan saja. Dari situ, saya ingin melihat apakah bulan Ramadan mempengaruhi pendapatan mereka, pola usaha, dan interaksi sosial yang terjadi antara penjual dan pembeli. Saya juga akan membandingkan suasana jualan yang terjadi pada hari biasa dan pada akhir pekan. Apakah akan ada perbedaan dari segi pembeli, pendapatan, dan lain sebagainya? Yuk kita simak videonya. Ya sering juga, misalnya kalau misalnya di sini nggak ada yang dicari, bisa ke yang sebelah. Misalnya saya nggak jual pastel apa lontong, di sebelah jual. Enggak, berkumpul enggak. Emang jadi takjil ini emang dia mencari makanan, mencari takjil aja. Emang musimnya ini di bulan suci Ramadan aja. Oh, berarti tidak ada interaksi antar warga ya Bapak? Enggak ada. Ya saling mendukung juga sih, kita berdagangnya secara sehat, bersaingnya secara sehat. Harga juga maksudnya nggak terlalu jauh beda, harganya juga sama rata. Bagaimana selera konsumen ya, senangnya apakah di dagangan kita, pada dagangan sebelah kita. Jadi selera masing-masing konsumen beda-beda. Saling mendukung. Ya kita sama-sama aja. Dia harga segini, kita harga segini. Kita nggak ada yang saing-saingan harga lain-lain gitu, nggak ada. Kalau untuk harga dinaikin ya mungkin naiklah sedikit ya, karena emang bahan pokok juga pada naik ya, mungkin konsumen juga, para pembeli juga sudah mengerti gitu semuanya ya. Kita mah cuma untuk dagangannya aja, itu kita mainin aja besar kecilnya dagangan kita gitu. Tapi harga tetap tidak berubah seperti tahun-tahun kemarin. Oh, alhamdulillah rame tahun ini juga, alhamdulillah, walaupun harga barang-barang naik juga alhamdulillah rame, tetap rame. Kalau di waktu siang sama sore apakah ada perbedaan? Oh beda, ramean sore. Cuman di sini kendalanya macet kalau sore. Sama aja, nggak sepi, nggak rame, sama aja seperti di tahun-tahun kemarin. Lalu untuk waktu siang sama sore apakah ada perbedaan? Ada. Kalau kita buka pertama itu emang agak sepi, dia keramaiannya sekitar jam 4 sampai jam 5 sore. Dari jam 4 mulainya sampai setengah 6 lah gitu, baru keramaiannya ini. Oke, baik, berarti pada saat menjelang buka ya Bapak? Iya. Oke, kalau dibanding bulan lain, biasanya suasana jualan Ramadan itu lebih ramai atau lebih sepi? Lebih ramai Ramadan. Menurut Ibu kenapa bisa lebih ramai Ramadan? Ya karena emang di bulan Ramadan itu emang banyak yang pada nyari buat bukaan takjil seperti ya kolak, goreng-gorengan, lontong. Kalau di bulan-bulan biasa kan mungkin hanya pagi aja, kalau cuma segelintiran yang nyari-nyari gorengan, biasanya kan nasi uduk kayak gitu, ada lontong sayur. Tapi kalau bulan puasa ya risol tuh pasti, risol, lontong, kolak-kolak, biji salak, kacang hijau, kacang Cina tuh pasti. Oke, lalu kalau untuk dari segi penghasilan, apakah weekday ini selama Ramadan di hari kerja itu sudah cukup membantu atau masih menunggu momen tertentu seperti menjelang akhir pekan? Oh enggak, alhamdulillah udah cukup membantu. Sebagai orang yang baru pertama kali berjualan, yang termasuk baru, berarti kan ini Bapak berjualannya hanya di bulan Ramadan saja ya Bapak? Iya. Lalu apakah ada persiapan khusus sebelum Ramadan tiba, misalnya menabung modal atau survei tempat berjualan? Iya, menabung modal. Tempat berjualan mah emang udah kita ada tempatnya, setiap tahun sekali kita di sini, nggak pernah pindah-pindah. Ini udah tempat kita gitu. Oh, berarti semua orang udah punya tempatnya masing-masing ya Bapak? Iya. Oke, baik. Lalu kenapa sih Bapak memilih berjualan hanya pada saat bulan Ramadan saja? Ya karena di bulan suci Ramadan ini kita kan mencari keberkahan gitu, tidak untuk mencari keuntungan gitu, mencari keberkahan aja, dan untuk
sambil untuk menunggu berbuka puasa. Oh, berarti sekalian ngabuburit ya Bapak ya? Iya. Oke, baik. Lalu keputusan Bapak untuk berjualan di berjualan ini tuh lebih karena kebutuhan ekonomi, memanfaatkan peluang musiman, atau bahkan ada alasan lain? Nggak ada semuanya. Cuman untuk musiman aja. Lebih ke musiman aja? Iya, musiman aja untuk di bulan suci Ramadan aja. Oke, baik. Lalu menurut Bapak apa sih tantangan terbesar pada saat berjualan di bulan Ramadan? Misalnya kayak soal modal, bahan baku, atau cuaca yang lagi hujan? Ya kalau ini mah buat bahan baku emang iya ya harganya tinggi gitu, nggak pernah sama gitu. Tapi kita tetap untuk dagang harga tetap aja biasa seperti tahun-tahun kemarin. Kalau untuk cuaca hujan emang kita harus hadapin gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak atas waktunya. Sangat berbeda, lebih ramai hari kerja. Kalau hari libur rata-rata yang biasa pulang kerja pada mampir nih tidak ada, agak-agak sepi. Rasa berbeda dibanding hari biasa, mendingan hari biasa. Kalau hari kerja kan hari libur ini kan kebanyakan yang liburnya itu jadi dia beli ini sendiri, pada masak sendiri apa gimana. Mendingan di hari kerja agak ramai. Oh, berarti ramean hari kerja daripada hari libur ya? Iya. Kalau menurut saya mending hari kerja Senin sampai Jumat itu lebih rame dibanding hari Sabtu Minggu. Ya enggak, biasa-biasa aja sih, seperti biasa aja gitu. Oke, baik. Berarti hari kerja ini pendapatannya sama daripada hari libur? Enggak juga, kadang-kadang ya hampir sebanding lah gitu. Tapi kalau hari libur ini agak kurang gitu, karena banyak yang pada liburnya gitu kan, jadi nggak ada warawirinya gitu. Ya perubahannya ya agak sepi lagi, yang biasa dagang cuman musiman jadi nggak ada gitu, cuman beberapa doang, di jalan pun nggak macet. Oke, lalu untuk suasana sosial dan hubungan dengan pembeli apakah ikut berubah? Sangat berubah. Contohnya seperti apa itu? Ya biasanya kita berdagang berjejer gitu, yang musiman kan udah tidak berdagang lagi. Yang paling terasa ininya ialah ya gimana ya, selesai Ramadan ini emang udah agak sepi, kita usaha juga udah kagak bisa gitu kan, karena ini kan musiman. Oke, lalu untuk suasana sosial dan hubungan dengan pembeli ikut berubah atau tidak? Ya ikut berubah, ya masing-masing aja gitu kan. Ya mana pembeli kan kita saling tidak kenal gitu, dan penjualnya juga kan kita masing-masing wilayah, kita nggak tahu di mana dia tempatnya gitu. Berarti interaksi sosial dengan pembeli juga makin berkurang? Iya, masih makin berkurang. Lalu dari jawaban Ibu kemarin, Ibu itu lebih memilih untuk menaikkan harga jualan Ibu saat barang pokok naik daripada memainkan ukuran besar kecilnya dagangan Ibu. Kalau boleh tahu itu kenapa? Oh, saya memilih menaikkan sedikit ya, karena kalau buat ukuran lebih besar atau lebih kecil, karena emang sudah ukurannya segitu, jadi mungkin saya akan menaikkan harga sedikit. Oke, baik, berarti itu pilihannya Ibu pilih ya? Iya. Oke, terima kasih ya Ibu Jamila atas waktunya. Iya. Lalu dari jawaban Bapak kemarin, itu pada saat bahan pokok naik, Bapak memilih untuk memainkan ukuran besar kecilnya dagangan daripada menaikkan harga. Kalau boleh tahu, kenapa Bapak memilih seperti itu? Ya sebab kita ukuran kecilnya aja, agak kecil aja gitu. Sebab kalau kita mainin harga, kita nggak mungkin, karena banyak saingan gitu kan, masalah di bawah harga semua gitu kan. Jadi kita ngikutin standar aja biasa tahun-tahun kemarin gitu. Jadi untuk besar kecilnya mungkin agak kecilan dikit gitu. Oke, baik, terima kasih ya Bapak atas waktunya. Dari hasil wawancara, kita akan masuk ke analisis dan kesimpulan yang bisa saya dapat.
Dari perspektif ekonomi informal, pedagang pertama menunjukkan adanya pola economic rationality, di mana ia menyesuaikan harga dengan biaya produksi. Sedangkan pedagang kedua menunjukkan adanya pola value rationality, di mana motivasi religius dan keberkahan menjadi dominan daripada keuntungan. Ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Ramadan terdapat kombinasi antara motif ekonomi dan motif religius. Jika dilihat dari teori solidaritas sosial Emil Durkheim, pedagang pertama menunjukkan adanya solidaritas organik, di mana adanya hubungan saling melengkapi antara pedagang berdasarkan perbedaan produk. Sedangkan pedagang kedua hanya melihat aktivitas ini sebagai hubungan ekonomi semata. Artinya, fungsi sosial pasar takjil bisa berbeda tergantung perspektif individu. Dari hasil wawancara mencerminkan adanya norma tidak tertulis dalam komunitas pedagang. Dalam perspektif sosiologi ekonomi, ini menunjukkan adanya modal sosial berupa kepercayaan, kesepakatan tidak formal, dan kesadaran dalam menjaga stabilitas pasar. Fenomena ini bertujuan untuk mencegah konflik dan menjaga stabilitas ekonomi lokal. Keramaian menjelang berbuka menunjukkan bahwa perilaku konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh ritme waktu religius. Dalam sosiologi, ini disebut sebagai time-bound consumption behavior, yaitu pola konsumsi yang dipengaruhi oleh norma agama dan budaya. Selanjutnya, pada bulan Ramadan, pasar takjil menjadi pertemuan antara nilai agama, kebutuhan ekonomi, dan interaksi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat tidak selalu digerakkan oleh keuntungan, tetapi juga oleh nilai budaya dan religius. Selanjutnya, fenomena ini menunjukkan bahwa konsumsi takjil sangat dipengaruhi oleh mobilitas sosial dan ritme kerja masyarakat. Dalam sosiologi perkotaan, aktivitas ekonomi informal sangat dipengaruhi oleh arus pekerja. Saat mobilitas naik, maka konsumsi akan ikut menaik. Namun pada saat mobilitas turun, konsumsi akan ikut menurun. Artinya, pasar takjil bukan hanya sekedar fenomena religius, tetapi juga bagian dari struktur ekonomi perkotaan berbasis pekerja. Dari hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pasar takjil Ramadan adalah ruang sosial temporer. Ia muncul karena momentum budaya dan religius dan menghilang ketika momentum itu selesai. Dalam perspektif sosiologi interaksi, hubungan antara penjual dan pembeli bersifat impersonal dan fungsional, bukan hubungan sosial yang mendalam. Setelah fungsi ekonomi selesai, relasi sosial pun ikut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.